Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad al-Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad al-Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sa'ad al-Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sa'ad al-Alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sa'ad al-Alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Ya. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau dikayak gimana. Saya tuh datang, pasti datang. Sekali lagi Pak Habib, saya mah agak ada kebencian sama Pak Habib. Dan saya justru malah berharap Pak Habib segera taubat. Romo Yai kapasitas sebagai guru besar dan ketua umum MUI Kabupaten Bogor siap ya. Insya Allah untuk siap. Menjadi panelis ya, menjadi wasit begitu ya. Iya, debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Iya. Ya. Keilmuan dibahas dengan keilmuan begitu. Ilmuwan. Ada yang mengatakan bahwa kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira pandangan Pak Kiai bagaimana ini? Subhanallah, Kiai Imad yang saya cintai. Mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung gitu kan. Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya lihat terobosan Kiai Imad itu banyak ya untuk konteks Indonesia bahkan gitu kan. Iya. Gitu. Demi bersatunya umat Islam. Kiai Imad itu temuan-temuannya sangat bagus. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Stoplah, udah cukup lah. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi. Mudah memisah kelompok saya berarti muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Ya. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Komando saya. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua, ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis, ini pesantren saya anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushafnya, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Iya, betul. Itu kan betapa nistanya kaum muslimin. Mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib,
Golongan Habaibi itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta. 100 juta minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Jual air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Iya. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya, tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu. Yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain, nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya ya? Ya mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Mereka belinya dari orang-orang orang yang seperti itu. Nah, jadi please lah citrakan ulama itu adalah ulama yang bukan minta sedekah tapi memberi, bukan marah-marah tapi memberikan pengayoman, bukannya memprovokasi orang untuk perang, untuk gorok, untuk menumpahkan darah dan sebagainya. Itu Pak Habib Rizik kalau mau lihat itu orang-orang Kristen radikal, orang Hindu radikal, orang Buddha radikal, orang ateis radikal, semuanya bersatu padu ngehujat Islam. Dan bagaimana cara menghujat Islam? Kutipan-kutipan Habib Rizik itu ditampilkan untuk menghancurkan citra dari orang-orang Islam. Nah, dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Dengan begitu besarnya, udah memecah belah di antara kaum muslimin, sampai NU pun pecah belah, antara pemerintah pecah belah dan sebagainya, bikin istimewa atas nama ulama padahal untuk kepentingan politik, kemudian membuat Islam itu dipermalukan, kemudian dia minta sedekah dan lain sebagainya, menghakimi orang dan sebagainya. Stoplah, udah cukup lah, kok malah kalau misalkan sudah diredakan sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah dilemahkan, ya sudahlah tuh, mendingan anggap itu sebagai teguran. Ya anggap itu sebagai teguran, ya udah selesai gitu. Ini tapi masih koar-koar lagi, masih ngajak orang lain untuk ini. Coba Pak Habib Rizik dalam pidatonya yang kemarin terkenal itu, yang viral itu. Beliau sendiri ngaku misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ini asobiyah, ini sudah fokus pada. Padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan lain sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakanmu, marahnya luar biasa. Ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang. Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Pak Habib Bahar itu kan sering sekali. Monyet, babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan? Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan ngomong
Memanggil beliau dengan sebutan binatang. Iya, enggak. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Ya enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etis. Saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak, kita tidak berpihak pada pihak. Ya. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya, atau misalkan jadi ketika Akang salah gitu, ya udah saya juga kritik, tapi saya nggak memusuhi Akang secara pribadi gitu. Ya, setuju. Ini mah ininya aja gitu, termasuk kepada Kiai Pleret misalkan, apakah saya mengenalnya sejauh di medsos, kenal gitu. Iya. Pernah kontakan, iya gitu. Tapi kalau misalkan harus kita kritik, ya Kiai Pleret itu ketika mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kurang baik, ya harus kita sebut bahwa itu salah. Kita tutup mata, tutup kuping terkait dengan hubungan dengan kita. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, ya kita sampaikan bahwa itu keliru gitu. Ya, sesederhana itu. Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau dikayak gimana. Saya tuh datang, pasti datang. Sekali lagi Pak Habib, saya mah gak ada kebencian sama Pak Habib. Dan saya justru malah berharap Pak Habib segera taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya sengaja sowan ke kediaman Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji, SHMH. Beliau adalah guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga beliau ketua ini ya, MUI ya, ketua umum MUI Majelis Ulama Kabupaten Bogor. Tentu beliau juga memiliki Jawa Barat juga saya. Gitu ya. Tentu memiliki kapasitas berbicara tentang hukum, keagamaan dan lain sebagainya. Ini begini, Pak Kiai, ini ramai tentang polemik nasab sampai hampir 3 tahun ini belum selesai. Kemudian tempo hari ada acara debat yang digagas di UIN Syarif Hidayatullah, tempatnya Pak Kiai mengajar di situ. Juga gagal digelar. Kemudian juga di UIN Syarif Hidayatullah juga gagal digelar. Nah, kemarin ada di Guslim dari Pondok Pesantren Ibnu Agil menawarkan diri untuk debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah, ini polemiknya karena mengkristal seperti itu. Tapi ada yang mengatakan jangan di pondok pesantren lah gitu ya. Terus kemudian kembali ke universitas. Nah, kemudian Pak Kiai ya, kemudian Kang Deddy dipinang atau diminta menjadi wasit debat ini. Insyaallah. Ya mungkin gimana nih Pak Kiai? Pak Kiai dan Kang Deddy ya. Nanti saya juga berharap bisa podcast dengan Kang Deddy. Kalau Pak Kiai dijadikan wasit atau panelis debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik, kira-kira bagaimana? Apakah berkenan untuk menjadi wasit? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah jami'i amillah wa bi'idnillah wa biqudраtillah. Amatlah bangga, amatlah bahagia kita bisa ketemu lagi. Iya, makasih dalam sehat walafiat. Iya. Dan kita membahas juga selain sehat juga bisa membahas yang ada kaitan dengan keumatan kita. Betul. Pengennya makin lama makin maju, terus maju. Islam tuh maju di Indonesia. Iya. Nah, sehingga acara ini sangat membackup bagi saya dan bagi yang lainnya untuk terus melakukan terobosan bagaimana kita saling mendekati antara ulama, antara umaro, begitu ya. Alhamdulillah, kita juga dengan Bapak Presiden kan sudah bagus gitu kan.
dengan makin presiden udah bagus kayak gitu, gitu kan. Itunya dari saya. Ya, iya betul. Jadi bagaimana pertanyaan saya ini? Bersediakah menjadi wasit debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik? Insya Allah. Jadi kalau umpamanya Kiai Imad dan Habib Rizik bersedia dalam satu panggung, ini kan kita mengulas atau membedah tentang polemik nasab ini. Iya. Kajian Kiai Imad kan sekarang sudah kemana-mana nih. Iya, dia bagus. Tentang bagaimana mengungkapkan fakta-fakta sejarahnya. Nah, ini ada sebagian orang yang mendorong bahwa ini memang layak untuk didudukan antara kedua belah pihak, begitu, Romo Yai? Ya boleh jadi iya. Ketika memang ada nilai maslahahnya, ya mengapa tidak? Gitu Iya, kan. iya, iya. Saya emang biasa, gitu. Iya, iya. Tapi mana? Ya kedua belah pihak ini, Imam saya kenal, Habib Rizik juga kenal, gitu ya. Kita mah kebaikannya aja. Jangan rame-rame begitu. Iya, jangan. Jangan fisik begitu kan ya? Jangan. Wow. Jadi keilmuan dibahas dengan keilmuan begitu. Ilmuwan, Iya, iya, indah. Iya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menantang-nantang tentang perang secara fisik, wah itu jangan Untuk begitu kan ya. hampa. Lebih baik Kiai Imad dan Habib Rizik dalam satu forum membahas tentang keilmuan. Nasab begitu kan ya. Indah. Oh, iya. Nah, kemudian begini, Romo Yai, ada yang mengatakan bahwa kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira pandangan Pak Kiai bagaimana ini? Subhanallah, itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa yang bisa kita lihat Kiai Imad itu adalah indah, gitu ya. Iya. Gitu indah yang saya lihat ya. Gitu ya. Yang kayak Habib Rizik juga mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi ya. Iya. Sebab faktornya itu kan banyak yang membuat seorang itu akan lebih bagus gitu. Bagi saya yang saya lihat, yuk bagus yuk gitu. Untuk apa sih? Iya. Ketika berpolemik itu tidak ada penyelesaian begitu kan? Iya, kalau enggak harus diselesaikan begitu ya? diselesaikan. Ya, karena memang pemirsa bahwa kajian Kiai Imad adalah mengatakan bahwa Habib yang keturunan klan Ba'alawi nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah. Sontak ini menjadi pertentangan atau polemik di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Tentu ini sebagian besar di masyarakat adalah masyarakat NU yang kulturnya kultur seperti itu, dan kita juga sering podcast Pak Kiai. Nah, kalau menurut Pak Kiai kira-kira manfaat dari kajian nasab Kiai Imad itu seperti apa untuk pencerahan terhadap umat itu? Ya, saya sudah katakan dari dulu ya, bahwa Kiai Imad itu temuan-temuannya sangat bagus, gitu ya. Ya, karena ini kaitan dengan kasus-kasus, gitu ya, yang saya sudah hafal semua sih, gitu kan. Ya kita berdoa, mudah-mudahan Habib Rizik yang diajak itu juga menimpalinya, meladainya dengan indah, gitu. Iya. Al-Islam, ya lu wala yu'la alaih, gitu kan. Islam itu tinggi. Tidak ada yang mencoba berani meninggikan Islam. Wala yu'la alaih. Gitu. Jadi kita ya hati-hati. Jadi berharap juga Habib Rizik menurut Pak Kiai bahwa menyikapinya juga dengan ajakan debat ini secara positif ya. Secara positif ya. Indah. Ya. Nilai-nilai baik itu ya, langsung didapat. Oh indah positifnya, positifnya, gitu. Iya. Ya, pemirsa pada Suara TV, memang kajian nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Imad berdampak kemana-mana dan juga sampai sekarang belum selesai, karena kedua belah pihak juga
belum bisa dipertemukan. Ini menjadi momentum awal, momentum sebetulnya ketika kiai-kiai dan ulama-ulama atau tokoh-tokoh di Kabupaten Bogor ini tergerak untuk menyatukan kedua belah pihak untuk duduk dalam satu panggung. Nah, ini dengan Kang Deddy Mulyadi nih, gubernur. Kemarin juga wacananya adalah untuk membuka kemudian menjadi wasit dengan Romo Kiai. Nah, kira-kira nih bagaimana nih tanggapan Romo Kiai terhadap Kang Deddy Mulyadi? Saya kenal dengan Kang Deddy cukup sangat positif ya. Tinggal ketemunya aja. Saya belum punya waktu ya untuk ketemu. Tapi agendanya kita akan ke sana gitu kan. Atau dia yang ke sini gitu. Beliau biasanya proaktif hebat. Iya betul. Iya. Jadi ini kalau ketemu dengan Kang Deddy mau menyampaikan juga ini rencana debat nasab antara Kiai Imad dengan Habib Rizik ini. Romo Kiai menyampaikan itu. Nanti kita lihat. Nuansanya. Penyelesaian kasus kan beliau kan concern itu Pak Kiai. Indah. Selesai dengan indah. Betul, debat dalam artian ini seminar seminar. Gitu kan, ya. Kalau bahasa medsos itu debat. Ya, tapi ini sebetulnya seminar mencari titik temu. Insya Allah. Kalau seperti itu, Kang Deddy sepertinya bisa ya? Bisa. Indah. Yang penting intinya indah. Kedua belah pihak tidak saling menyerang secara fisik. Oke, tetapi saling berargumen dengan pemikiran dan kajian. Baik, Romo Yai, mungkin bisa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada Kiai Imad seperti apa, Romo Yai? Subhanallah, Kiai Imad yang saya cintai. Mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung gitu kan. Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya lihat terobosan Kiai Imad tuh banyak ya untuk konteks Indonesia bahkan gitu kan. Iya. Gitu. Demi bersatunya umat Islam di Indonesia. Dan gitu, tercerahkannya umat NU ya. NU khususnya. Umat Nahdlatul Ulama ya. Khususnya gitu ya. Khususnya. Iya. Bersatu. Iya. Kemudian pesan untuk Habib Rizik seperti apa? Ya, itu kontekstual yang mudah-mudahan bisa memaklumi beliau. Dan insya Allah akan mengambil manfaat. Kalau jadi ada pertemuan, saya ngikut, ya bagus juga. Semuanya bahagia. Kita kan hamba Allah nih. Betul. Manusia ini nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Dengan kekuasaan Allah yang menciptakan. Dan segala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Itu yang menggait kita, insya Allah. Jadi Romo Yai kapasitas sebagai guru besar dan ketua umum MUI Kabupaten Bogor siap ya? Insya Allah, untuk menjadi panelis ya, menjadi wasit begitu ya. Iya, debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Iya. Baik, pemirsa pada Suara TV, bagaimana menurut Anda bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Mukti Aji SHMH, guru besar dari Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, siap untuk menjadi panelis atau wasit dalam debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik yang ini tempatnya ya tempatnya ada yang tetap mengusulkan di pondok pesantren, kemudian di di kampus. Nanti mungkin kita elaborasi lagi lagi mengenai tempat ya, dicatat itu ya. Tapi mudah-mudahan bahwa debat ini terselenggara sehingga kita bisa melihat bagaimana titik temu antara kajian Kiai Imad kemudian juga dari perspektif Habib Rizik dan kawan-kawan. Itulah tadi persiapan debat Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani bersama Habib Rizik, dan tadi kita sudah dengar bersama bahwa MUI Bogor siap terjun untuk menjadi penengah dari debat nasab. Namun tadi sudah kita simak bersama pemaparan dari Guru Gembul
akan Habib Rizik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.